rekan-rekan channel Master 88 yang gue rasa bagi sekalian. Di video kali ini gue akan membawakan kalian Villain Wrestling update untuk edisi 26 Januari 2022 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue tentunya sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, dimana diantaranya gue juga sudah memiliki berita mengenai Nick Khan yang menjawab isu WWE yang akan dijual. Lalu selanjutnya kita juga sudah memiliki berita mengenai 4 talent dari NXT yang dipanggil untuk tapping di show SmackDown minggu ini. Dan yang terakhir tentunya gue juga sudah memiliki beberapa berita terkait daripada show NXT 2.0 edisi 25 Januari. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gue mulai dengan berita dari New Japan Pro Wrestling. Atau lebih tepatnya lagi, ini adalah show daripada New Japan Pro Wrestling untuk Amerika Serikat, yaitu New Japan Strong, yang dimana di bulan Februari mendatang mereka akan kembali menggelar tappingnya atau menjadi tapping pertama mereka untuk di tahun 2022 ini. Dan untuk tapping New Japan Strong di bulan Februari nanti itu akan bertema New Japan Pro Wrestling Strong Rivals. Dan melalui akun sosial media mereka, New Japan ini pun sudah mengannounce ada setidaknya 4 pertandingan yang sudah dipersiapkan untuk acara tapping di bulan Februari nanti. Di antaranya ini pun adanya comeback daripada bintang AEW ke New Japan Pro Wrestling Strong, yaitu Daniel Garcia yang akan menghadapi bintang muda dari New Japan Pro Wrestling, yaitu Yuya Uemura. Dan selain itu kita pun juga akan melihat adanya pertandingan Rocky Romero yang akan menghadapi Black Tiger. Lalu selanjutnya kita pun kedatangan debut baru untuk New Japan Pro Wrestling Strong, yaitu Kevin Blackwood yang akan menghadapi Arya Daivari. Dan yang terakhir kita pun akan melihat 2 bintang muda New Japan Pro Wrestling akan saling berhadapan, yang dimana Kevin Knight yang merupakan jebolan daripada LA Dojo New Japan Pro Wrestling akan menghadapi anggota muda dari The Bullet Club, yaitu Iku Leo gitu guys ya. Dan kita mau berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya. Ini berita mengenai Nick Khan selaku presiden daripada WWE yang menjawab isu WWE yang akan dijual. Memang seperti yang kita ketahui sebelumnya, mulai dari tahun lalu gitu ya, isu mengenai WWE ini pun akan dijual ini pun bermunculan begitu guys ya. Terutama pasca WWE pun melakukan berbagai gelombang pemecatan massal ya, yang dimana ini pun mengenai para talent dan juga para staff daripada WWE itu sendiri. Dan gua rasa itu pun tidak memandang bulu ya, dalam WWE ini pun melakukan pemecatan, dimulai daripada nama besar seperti Bray Wyatt, Braun Strowman ini pun dipecat di sepanjang tahun lalu. Lalu juga beberapa staff, bahkan sampai eksekutif presiden daripada WWE pun juga harus ikut terkena daripada gelombang pemecatan WWE ini sendiri gitu guys. Dan presiden dari WWE itu sendiri, yaitu Nick Khan ini pun menjawab isu dijualnya WWE ini pun melalui wawancaranya ya bersama Sport Business Journal, yang dimana dia pun mengatakan bahwa memang di tahun lalu Nick Khan ini pun menerima beberapa tawaran ya dari berbagai pihak yang memang tertarik untuk membeli WWE. Namun Nick Khan menegaskan bahwa WWE ini pun sendiri pun tidak secara aktif membuat memang perusahaan ini untuk dijual, atau memang secara aktif mencari pembeli yang bisa membeli WWE gitu guys. Dan Nick Khan pun menjawab ya mengapa dia ataupun WWE ini pun melakukan perombakan besar-besaran begitu ya secara internal, terutama dengan mereka melakukan pemecatan yang cukup masif ya di sepanjang tahun 2021 kemarin, yang dimana dia pun mengatakan bahwa tujuan hal itu dilakukan adalah agar adanya perubahan image daripada WWE sebagai company, yang dimana Nick Khan ini pun menginginkan bahwa WWE ini sendiri pun ya sebagai sebuah perusahaan itu pun bisa dikenal sebagai perusahaan yang memang memiliki konten yang bernilai bersifat global gitu guys. Dan Nick Khan pun memang menjawab bahwa
semenjak dia menjadi agen bagi WWE pada kala WWE pun bernegosiasi hak siar bersama USA Network dan juga Fox ya di tahun 2018 yang lalu. Nick Khan pun cukup terkejut ya dengan bagaimana staf daripada WWE pun tidak menahu seluk-beluk bisnis media begitu. Dan atas hal tersebut membuat Nick Khan ini pun ingin melakukan perombakan secara besar-besaran dengan tujuan agar perusahaan daripada WWE ini sendiri pun bisa dianggap lebih serius ya, dengan dicerminkannya oleh para eksekutif daripada WWE itu sendiri, yang membuat WWE pun bisa dianggap lebih serius lagi, baik itu dari komunitas ataupun oleh perusahaan-perusahaan lainnya gitu guys ya. Dan selain membahas isu penjualan daripada WWE, dalam wawancara tersebut gitu ya, Nick Khan juga membahas beberapa topik lainnya ya, yang dimana dia pun menjelaskan bagaimana WWE pun berhasil menjual license ya kepada media-media partner lainnya seperti AME, lalu Netflix dan juga Blumhouse Studio, yang dimana mereka pun membuat deal untuk pembuatan daripada dokumenter dan juga beberapa series gitu. Dan selain itu juga ya, dalam wawancaranya pun Nick Khan pun memang nampak mempromosikan event besar WWE selanjutnya, yaitu adalah Royal Rumble yang memang akan dilaksanakan di tanggal 29 Januari mendatang gitu. Dan kita berlanjut lagi ya dengan berita yang selanjutnya, yang dimana ini pun berita terkait mengenai 4 talent daripada NXT yang dipanggil untuk hadir dalam taping di show SmackDown minggu ini atau di hari Jumat nanti, yang sebagaimana disampaikan oleh PW Insider yang menyampaikan bahwa keempat nama tersebut itu adalah Io Shirai, Dakota Kai, LA Knight dan juga Roderick Strong, yang dimana untuk Io Shirai ini sendiri pun akan menjadi pertandingan pertamanya sejak dia tampil di event Survivor Series tahun 2019 yang silam. Lalu selanjutnya bagi Dakota Kai ini pun menjadi taping kedua bagi dirinya ya, setelah dia pun sempat tampil dalam sesi dark match di SmackDown tahun lalu. Dan ini pun sedangkan bagi LA Knight dan juga Roderick Strong ini pun akan menjadi penampilan kedua mereka ya dalam minggu yang sama, setelah keduanya ini pun mereka hadir di hari Senin yang kemarin atau di show Raw minggu ini dalam melakukan pengambilan tapping untuk show daripada WWE Main Event, yang dimana pada kala tapping daripada Main Event itu sendiri ya, Roderick Strong ini pun harus kalah pada saat menghadapi T-Bar, sedangkan LA Knight itu pun berhasil mengalahkan Cedric Alexander. Dan bahkan ya kita pun sempat melihat di akun sosial media daripada WWE pun mereka sempat mengupload sebuah video yang menunjukkan bahwa LA Knight pun berinteraksi bersama dengan Dolph Ziggler dan juga Robert Roode, yang dimana dalam video tersebut LA Knight pun sempat mengundang Dolph dan juga Robert untuk ke NXT, namun Dolph Ziggler dan juga Robert ini pun menolak undangan daripada LA Knight dengan alasan bahwa mereka hanya bekerja di hari Senin saja ya, yaitu Raw, dan juga mereka sedang bersiap diri atau memfokuskan diri untuk menghadapi event Royal Rumble nanti. Kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, yang dimana gua akan memberikan beberapa rekapan yang mengenai show daripada NXT untuk edisi 25 Januari, yang dimana untuk NXT 2.0 kali ini yang menjadi headline itu adalah pertandingan 6-woman tag team match, yang dimana Toxic Attraction itu menghadapi tim daripada Kylie Riley bersama Persia Pirota dan juga Indy Hartwell. Namun secara pribadi gua rasa bukanlah pertandingan 6-woman tag team match yang menjadi atraksi utama untuk show daripada NXT 2.0 kali ini, melainkan pertandingan antara Cameron Grimes menghadapi Tony D'Angelo untuk merebutkan posisi number 1 contender untuk perebutan gelar NXT North American Champions yang kini dipegang oleh Carmelo Hayes ya, yang gua rasa itu merupakan salah satu pertandingan yang paling menarik yang terjadi di show NXT 2.0 kali ini, yang dimana pada akhirnya pertandingan pun berhasil dimenangkan oleh Cameron Grimes setelah terjadinya adanya intervensi oleh Pete Dunne ya di tengah pertandingan tersebut, yang dimana Pete Dunne memang nampak
menyerang rival dirinya yaitu Tony D'Angelo setelah memang mereka melakukan feud di beberapa minggu terakhir ini gitu guys ya. Dan selain pertandingan antara Cameron Grimes menghadapi Tony D'Angelo begitu ya di NXT 2.0 minggu ini pun kita pun bisa melihat kelanjutan daripada Dusty Tag Team Classic untuk kategori pria, yang dimana di minggu ini Dusty Tag Team Classic pun kembali mempertandingkan 2 pertandingan untuk babak quarter final, di mana MSK ini pun berhasil mengalahkan Jacob Time, sedangkan The Young Grizzled Veteran ini pun mereka berhasil mengalahkan Case University ya, yang membuat MSK ini pun berhasil lolos ke babak semifinal. Dan di babak semifinal nanti MSK ini pun akan menghadapi tim daripada Edris Enove dan juga Malik Black, sedangkan The Young Grizzled Veteran ini pun akan menghadapi The Creed Brothers di babak semifinal nanti. Dan ini pun membuat harapan atau terjadinya rematch daripada babak final Dusty Tag Team Classic edisi tahun lalu ini pun masih terbuka, karena apabila MSK dan juga The Young Grizzled Veteran nanti mereka berhasil mengalahkan lawan mereka masing-masing di babak semifinal nanti, maka kita tidak akan heran melihat partai ulangan daripada final Dusty Tag Team Classic tahun lalu. Dan bahkan apabila MSK kembali berhasil memenangkan turnamen Dusty Tag Team Classic tahun ini, maka MSK akan menjadi tag team yang pertama berhasil memenangkan turnamen ini sebanyak 2 kali gitu guys. Dan tentunya ya tidak ketinggalan kita pun juga kembali melihat konfrontasi atau feud yang kembali terjadi antara Bron Breakker dan juga Santos Escobar setelah di 2 minggu yang lalu Santos Escobar itu mengungkapkan intensinya ya untuk menjadi penantang bagi Bron Breakker dalam perebutan gelar NXT Championship, di mana dalam show kali ini Santos Escobar ini pun sempat melakukan promo ya teruntuk kepada Bron Breakker tentunya, yang dimana dalam promonya tersebut memang sempat kita pun melihat Santos Escobar ini pun mencoba untuk mengolok-olok Bron Breakker dengan melakukan mat promo ala Rick Steiner, sebelum pada akhirnya Santos Escobar ini pun memberikan pesan sebenarnya mengapa dia menantang Bron Breakker, yang dimana Santos Escobar pun mengungkapkan bahwa dirinya bukan Bron Breakker namun dia juga membenci seorang Bron Breakker. Mengapa? Karena dia membenci bagaimana Bron Breakker bisa dengan sebegitu cepatnya sejak dia debut hingga kini dia pun pada akhirnya bisa memenangkan gelar NXT Championship. Dan tentunya ini pun mengundang reaksi daripada Bron Breakker begitu ya, walaupun kita bisa melihat Bron Breakker ini pun harus kalah ya dalam segi jumlah gitu ya, namun dia pun masih bisa mengantisipasi para anggota daripada Legado del Fantasma. Namun ternyata ya konfrontasi antara Bron Breakker dan juga Legado del Fantasma ini pun tidak berakhir di situ saja, karena kita pun bisa melihat di penghujung acara daripada NXT minggu ini ya, pada kala Bron Breakker dilakukan interview di area backstage, Legado del Fantasma kembali lagi mencoba untuk menghadang Bron Breakker. Namun kini Bron Breakker ini pun mendapat bala bantuan, yang ternyata bala bantuan itu adalah mantan pemegang gelar NXT Championship sebelum Bron Breakker itu sendiri, yaitu Tommaso Ciampa, yang baru saja melakukan comebacknya setelah dia terakhir tampil itu di show daripada NXT New Year Evil di awal bulan Januari ini gitu guys ya. Dan setelah acara daripada NXT 2.0 ini pun berakhir, kita pun sudah mendapatkan announcement ya untuk show TV spesial NXT berikutnya, yaitu adalah NXT Vengeance, yang dimana untuk NXT Vengeance ini sendiri pun akan digelar di tanggal 15 Februari mendatang, dan sudah ada satu match yang akan digelar di event tersebut, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT North American Championship, yang dimana Carmel Hayes akan menghadapi penantangnya Cameron Grimes. Dan selain show itu, kita pun juga sudah mendapatkan berita ya terkait show NXT berikutnya atau pay-per-view NXT berikutnya,
yaitu NXT Stand and Deliver, yang memang ini pun merupakan pay-per-view daripada NXT yang biasanya memang digelar dalam WrestleMania weekend gitu ya. Dan ada beberapa isu terkait pelaksanaan daripada Stand Deliver yang diantaranya pun disampaikan oleh Wrestling Observer dan juga PW Insider, yang mengatakan bahwa kemungkinan daripada pelaksanaan Stand and Deliver ini pun akan dilaksanakan di hari yang sama dengan pelaksanaan daripada malam pertama daripada WrestleMania ke-37 nanti, yaitu di tanggal 2 April mendatang gitu guys ya. Dan berita mengenai NXT Vengeance Days dan juga NXT Stand and Deliver ini pun menjadi berita terakhir untuk video viral reaksi update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang ingin mencari update-update seputar dunia pro wrestling dan juga mendukung channel ini, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini. Dan akhir kata, gua Reza sebagai sekalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang!